أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. Kemudian yang kedua, syarat kedua, waslul jami'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Terus kemudian cara ketiga tapi surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke. Kemudian cara keempat surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya tanyakan di sini karena insya Allah sudah dipelajari, semoga kita bisa mengamalkannya. Cuman yang menjadi pertanyaan, adakah waktunya untuk digunakan cara membaca nyambung dan memotong, ataukah istilahnya yang penting kita mengaji atau dari kita saja? Satu. Kemudian yang kedua, saya biasa ikut hifzil, nyambung ayat dari ayat pertama ke ayat selanjutnya atau dari artinya menyambung. Ada yang mengatakan kalau menyambung itu tidak usah membaca ta'awuz, langsung saja basmalah. Kemudian ada juga pendapat mengatakan sekalian tidak, sedangkan tadi ada mengatakan membaca ta'awuz dan basmalah itu wajib. Jadi mohon pertanyaan. Oke, baik. Makasih banyak. Cara bagaimanakah kalau kita mau membaca ta'awuz dan basmalah? Ini terserah dari Bapak Ibu. Cara mana misalkan Anda mau baca? Mau cara yang pertama tadi boleh, cara kedua boleh, tidak ada penekanannya. Cuma ini tadi sekedar memperkenalkan sama Bapak Ibu sekalian bahwa ada beberapa versi tentang pembacaan ta'awuz dan basmalah. Tentang kita komentari sedikit mengenai bagaimana kalau misalkan dalam hal MTQ. Itu masalah MTQ Bapak Ibu itu adalah kesepakatan dari Dewan Juri atau Dewan Hakim. Kalau misalkan setiap kali pertanyaan dilontarkan kemudian terus baca ta'awuz, maka kan memang ada kode-kodenya, itu kesepakatan dari Dewan Hakim. Jadi tidak ada jadi masalahnya bilang kita nanti kalau MTQ harus begini caranya, tidak. Itu memang ada kode dalam misalkan dalam lemah hifzil. Cukup misalkan ditanyakan pertama kali ta'awuz saja dan basmalah, terus kemudian yang selanjutnya tidak usah lagi. Nanti saya dengan ayatnya. Ditambah suara sedikit. Itu tambahan. U. Itu yang dimaksud tambahan suara. Ya. Nah, menurut istilah memanjangkan suara sewaktu membaca huruf mad atau huruf yang bergandengan atau beriringan dengan huruf mad, langsung saja. Nah, tapi karena ketika kita membaca bukan namanya yang kita membaca, tetapi kita paham namanya. Tetapi yang kita membaca adalah simbol. Inilah yang diperkenalkan kepada anak-anak kita. Bagi kita mungkin sudah sampai nih berapa jenis-jenis mat, apa namanya dan seterusnya. Itu urusan guru, urusan kita. Tetapi ketika kita memperkenalkan kepada orang,
yang kita ajar minimal adalah simbol. Sama dengan alif, kan simbol. Ba, simbol. Nah itu. Nah sekarang untuk di Indonesia, karena kita tinggal di Parepare adalah wilayah Indonesia, maka kita pakai yang ada simbolnya di Indonesia. Sekalipun perlu kita tahu simbol yang dipakai oleh orang lain, tanpa ada pemberitahuan lebih awal, itu sebaiknya tidak memakai Quran cetakan Mesir sana, cetakan Arab, ya, dari sana. Karena tidak ada dhamma terbaliknya. Kalaupun dia panjang, apakah waw atau waw terutama, itu biasa waw kecil tambah mati. Ya, itu tandanya kodenya biasa kalau di cetakan Mesir. Jadi kita hanya berlaku di cetakan Indonesia. Kita pun yang angkat Indonesia. Ya. Oke. Kemudian ada namanya lagi ini, alif khanjariyah. Yang biasa kita kenal kalau guru mengaji peduli, lempar jarum. Ya toh, alif sepotong, alif kecil, terserah mau apa namanya. Yang penting itu modelnya. Kan simbol yang penting, simbol. Boleh berbagai merek, boleh berbagai macam nama istilah, tetapi simbolnya satu. Nah, oke. Kemudian ada alif datar yang kayak pesawat, ya, di atasnya. Nah, itu diperkenalkan bahwa kapan ada ini, nah, itu panjang namanya. Itu baru simbol, baru simbol. Nah, sekarang mari kita lihat satu-satu. Ya. Nah, ketika bergandeng dengan alif panjangnya 2 harakat. Yang dimaksud 2 harakat, kalau di atas 2 kali a dibaca a, i dibaca i, u. Jangan lebih, ya. Jangan 2 harakat dibaca 4 harakat. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir. Maka ke dalam itu. Nah, misalnya ya, itu lebih. Untuk mat tabi'i, mat asli yang panjangnya 2 harakat itu cukup mengayun saja. A, i, u, tidak lebih. Ya, ketara kalau masuk pada 3. Nah, oke, contoh nama madada, katanya begitu. Nah, jadi perhatikan di mana simbol itu berada. Nah, ini juga tamim. Ketika masuk di Iqra 2 dan 3, kita sudah mulai pakai mat. Ya, kadang banyak anak kita keliru. Ya, yang panjang tidak dipanjangkan, malah yang pendek dipanjangkan. Ini juga kelihayan seorang guru. Ya, melihat itu, jangan sampai dibiarkan berlalu saja. Tanpa mentang ini pembahasan dilubang itu inna. Innahu, karena hu-nya yang dibahas. Innanya hilang, oh tidak boleh. Tidak boleh. Ya, demikian pula nanti kita semakin tinggi iqra'nya, semakin tinggi pasalnya, semakin semua hukum bacaan ada. Ya, ingat itu, semakin hukum semua ada, maka semua hukum itu diletakkan pada tempatnya. Alif khanjariyah. Ini kan biasa kita dapat. Sama. Ayatihi sama. Kapan ada lebih? Ayatihi. Ini nilainya kurang. Karena 3 mat yang seharusnya sama, ada yang 1 lebih. Ingat ki. Ya, samping. Makanya saya itu diambil Dewan Hakim bukan karena tahu lagu, ya, bisa bertilawat dah, tetapi mampu mengukur, bisa menilai. Makanya tidak ada salahnya kita mengetahui, ya, mengenai suara jelek seperti saya, ya. Kalau disuruh menyanyi pasti rusak salonnya orang. Kenapa rusak? Karena suara saya bergetar, ya, dan seterusnya. Lanjut. Kita lihat pesawat. Itu tadi periode pertama 2 harakat.
Jadi pada dasarnya dalam mat itu cuma ada 2. Ya. Masuk ayat kedua, ya. Misalnya kurang 1 matnya, 5. Malah masuk ayat terakhir sampai penutup sisa 4, itu namanya tidak konsisten. Ya, jadi 4 sampai 6 itu adalah ukuran interval. Jadi kalau 4 dari awal kita pakai, maka sampai Shadaqahul Azim harus 4 pakai. Ketika mendapatkan mat seperti ini, inilah yang kadang susah untuk diukur oleh seorang qari, apalagi kalau dia tergiur dengan gelombang suara. Iya, kadang lebih. Ya. Nah, oke. Wajib muttasil. Wajib muttasil adalah wajib disambung. Pertanyaannya, apanya yang disambung? Matnya dengan hamzah atau alif ketika berada pada satu kata. Satu kata. Tapi banyak saya dengar ketika disuruh anak santri kita membaca surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Apa dia baca? Nah, coba hafal surah An-Nasr. Hafal Ustaz. Idza jaa An-Nasr. Itu yang paling banyak. Coba nanti kalau pulang buktikan. Di antara 10 anak kita itu, apakah ada yang seperti itu? Berarti itu yang perlu kita luruskan. Rata-rata begitu, karena mungkin dari gurunya juga yang menyampaikan iza aja anos. Tapi seharusnya iza aja. Kalau bernafas silakan, baru nasrullah. Tapi ini sering saya dapatkan, sering saya dengarkan sama anak kita. Anak-anak kita kan kita yang ajar atau dari TPA sana kah? Ya, mudah-mudahan tidak dari sini. Ya. Oke. Kemudian jaiz munfasil boleh berpisah mat ya dengan alif atau hamzah yang sesudahnya apabila beda tempat. Ini juga lain. Jadi falam kalau kita bernapas tidak merubah arti. Ya. Ba'ahu juga tidak arti. Jadi boleh sambung, boleh bisa. Saya pikir itu saja. Jadi yang saya minta adalah konsistennya. Ya, konsistennya. Nah, jadi kalau 4 kita pakai sampai akhir. Kalau 5 kita pakai sampai akhir dan seterusnya. Oke? Hari ini hari Jumat. Jam 11 kita sudah sepakati. Banyak hal yang perlu kami sampaikan, kami sharing kepada Bapak Ibu. Tetapi tentunya bukan hari ini saja untuk kita bertemu, masih ada tempat-tempat lain. Tadi saya sudah sampaikan di Masjid Agung sudah dibuka. Mudah-mudahan nanti di tempat-tempat yang lain juga ada yang bisa buka hal seperti itu. Saya pikir ini untuk sementara. Nanti ketika selesai sholat Jumat dan panitia sampaikan, kalau ada waktu saya tetap tiba di sini. Ketika ada yang terlambat datang, saya masuk lagi hal-hal yang kita anggap penting untuk disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Minallahil musta'an wa la istiqlal billahi fisabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya Ustaz, kita harus bergeser melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Apalagi yang mungkin ada yang khutbah, ada yang menjadi imam. Nah, oleh karena itu kita sepakat memberikan kesempatan sampai jam 11 ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan jam 1. Ya, jadi jam 1. Sekalipun mungkin untuk laki-laki diberi toleransi ya sekitar 15 menit lewat jam 1. Kalau untuk perempuan barangkali bisa jam 1 standby. Ya, Ustadz Nasir bersedia standby di sini. Jadi ketika lebih awal ada yang agak prinsipil mau disampaikan, tanyakan. Baik terkait dengan pengelolaan materi maupun terkait dengan pengelolaan TKTPA kita. Ya. Kemudian kami informasikan tadi di luar ada buku tajwid yang di sekretariat panitia yang ingin membutuhkan dikomunikasikan dengan panitia di luar. Ya, yang sudah ambil dikomunikasikan dengan panitia di luar. Saya kira begitu Bapak sekalian, kita skorsin acara kita dengan bersama-sama baca kalimat hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan TPA, masjid angkutan guru mengaji peduli bawa nih pada tempat kotak mana? Kan tidak repot. Guru mengaji peduli itu gampang tidak repot. Nau maka gak susunya kumak kundar nama pangaji toni. Arone na nau mak baju kuta jadi tapi guru mengaji di Manas jadi muto. Ya, namu mati okoi lalang kamarana salah itu. Malepek ku tuh. Ya sekira begitu Pak Dik. Pasti, tapi guru mengaji yang ada di masjid berat sekali. Ya gicu apa aku mak gicu, ya pakai jilbab, mak bedak paling wangi-wangian. Apa aku yolenan ini di majak tuh, runtut naguku. Ya harus begitu toh. Beli jilbab, beli lipstik, beli bedak, paling tidak harus begitu. Kalau di rumah, namun pura pakai baju nak ile, ya sih dipakai pura termangga. Tapi kalau ustazah perlu juga transport ke masjid bagi yang agak jauh rumahnya ya. Jadi sekira ini perlu teman-teman dan insya Allah Pak Jangan mau semuanya mau dirahasiakan, tetapi saya bilang saya tidak mau rahasiakan supaya dia siap teman. Kita adakan pemantauan langsung evaluasi supaya sahabat lebih baik kita yang temukan lebih awal daripada orang yang pemerintah daerah yang temukan. Kita ini namanya Pak LPB TKA. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Pendidikan Al-Quran. Mau dibina dan mau dikembangkan itu pendidikan Al-Quran. Nah kalau ada teman-teman ustaz-ustazah yang membina di TPA, pura di Padang Mangku Depan, kalau saya lalu saja dibinasakan saja itu TPA. Silakan daripada menjadi laporan ini menjadi temuan. Kalau di Parepal sekarang data terakhir ini kalau saya perkirakan 110 TPA dari 4 kecamatan. 32 mungkin di Soreang itu. Saya tahu persis karena saya 12 tahun di MPPTKA. TPA yang ada di ujung 25 TPA. Bacukiki